Apa yang akan terjadi pada manusia jika sejak bayi dibiarkan berjuang sendiri? Bisa dipastikan bayi manusia tidak akan bertahan melanjutkan hidupnya tanpa bantuan orang dewasa. Tapi ayo kita coba lihat penyu. Dari masih berbentuk telur sudah sendiri tanpa orang tua. Ketika ibu penyu bertelur, dia akan menggali lubang di pasir pada malam hari untuk menyimpan 50-200 telurnya. Setelah memastikan tempat yang dia pilih aman, ibu penyu tidak menunggu atau mengerami telur-telurnya. Dia akan langsung pergi ke laut dan membiarkan telur-telurnya menetas dengan sendirinya. Kedengarannya jahat, tapi ibu penyu punya alasan sendiri kenapa dia melakukan itu. Penyu adalah hewan reptil, dan rata-rata hewan reptil tidak akan menunggu telur-telurnya menetas, karena mereka punya strategi quantity over quality. Ya, karena ibu penyu gak bisa jaga anaknya satu-satu seperti mamalia. Dia memilih untuk bertelur sekali banyak, dan meninggalkan mereka dengan harapan ada sebagian yang bisa survive. Itu sebabnya cuma sekitar 1-5 bayi penyu yang biasanya selamat dari 1000 telur. Sadis, tapi itu cara alam menjaga keseimbangan. Setelah 50-70 hari, telur-telur ini akan menetas, dan yang menetas lebih dulu akan menunggu sampai semua telur menetas. Dan disinilah petualangan bayi penyu dimulai. Setelah semua telur menetas, mereka akan menunggu sampai malam hari sebelum mereka keluar ke permukaan. Ya, walaupun masih bayi, penyu sudah punya insting bertahan hidup. Ketika malam tiba, bayi penyu akan lari bersama-sama ke pesisir pantai, melewati bahaya dari para predator seperti burung camar atau kepiting. Mereka akan berjuang, berlari sekuat tenaga demi kelangsungan hidupnya. Tapi sayangnya bayi penyu yang berhasil selamat ke laut mengalami fase misterius disebut lost years. Penyu adalah hewan yang bisa hidup lama sekali. Mereka butuh waktu 20-30 tahun untuk balik lagi ke tempat kelahirannya. Mereka akan migrasi puluhan kilometer lintas benua, ikut arus laut besar seperti arus Kuroshio dan Atlantik. Penyu gak butuh GPS buat tentuin arah. Mereka punya kompas alami di otaknya. Mereka tahu arah kemana mereka pergi dengan membaca magnet bumi untuk navigasi. Dan setelah penyu dewasa, mereka akan kembali ke pantai kelahirannya. Dan saat itu terjadi, siklus penyu terulang. Petualangan baru pun dimulai kembali. Begitulah perjalanan hidup seekor penyu. Dari telur kecil yang harus bertahan sendiri hingga akhirnya mereka kembali ke tempat asal setelah puluhan tahun berkelana. Alam memang keras, tapi selalu ada cara untuk bertahan, untuk terus hidup dan melanjutkan siklus kehidupan. Mungkin kita sebagai manusia bisa belajar bahwa setiap perjalanan seberat apapun itu selalu punya akhir, dan di akhir itu kita akan kembali ke titik awal, membawa pengalaman, kekuatan, dan cerita baru.